Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Kata Nabi begitu. Tidaklah seorang bayi dilahirkan melainkan dia dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi ayu nasironihi ayu majisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saat ini saya di kamarnya anak-anak nih, anak pertama dan anak yang kedua. Maka ada yang ketiga dan ada yang keempat. Kami memang berkeluarga, punya 4 anak. Saya, istri, punya 3 putra dan 1 putri. Yang pertama adalah Abang Fakih. Halo. Oke. Kedua kakak Fatah. Hai. Oke. Abang dan kakak, ini panggilannya abang dan kakak. Berdua ini jarak usianya 2 tahun. Si abang ini kelahiran di 2009, kakak Fatah di 2011. Abang kelas berapa bang? Kelas 4. 4 SD. Kakak kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Oke guys, bahwa mendapatkan keturunan itulah amanah. Ya. Tidak semua orang diberikan kepercayaan atau belum semua orang mendapatkan kepercayaan. Maka diberikan kepercayaan, mendapatkan amanah anak harus dijaga, harus dikondisikan sejak kecilnya. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Kata Nabi begitu. Tidaklah seorang bayi dilahirkan melainkan dia dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi ayu nasironihi ayu majisani. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seperti apa. Hitam, putih, panjang, pendek, tebal, tipis, bengkok, lurus, itu tergantung orang tua. Mau dia menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani, itu orang tua yang punya peran. Nah, kita ini sekarang di masa pandemi, ya bang? Ya. Udah berapa lama sekolah di rumah ini? Udah berbulan-bulan di sekolah Sejak di bulan rumah. Maret. Berarti Maret, April, Mei, Mei, Juni. Juni. Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Gimana kak sekolah di rumah di masa corona ini? Senang Wah, senang katanya. Kenapa senang? karena bisa Kenapa? Kalau di rumah apa enaknya? enaknya sudah belajar bisa bermain bersama keluarga. Wah, main. Sudah belajar langsung main. Main dengan siapa? Dengan adik? Adik kakak siapa Adik. namanya? Fasha sama Azel. Azel. Dia punya adik yang ketiga namanya Azel, umur 5 tahun setengah, yang keempat Fasha 4 tahun setengah. Abang gimana bang? Gimana kak semenjak corona ini? Apa corona tuh bang? Virus. Jadi ini terjadi bukan hanya di Indonesia bang ya? Iya. Di mana asalnya? Asal dari mana? Dari Cina. Oh Cina. Dari mana? Wuhan Cina. Nah, selalu ingin kita sampaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini semua ada garisnya. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika Allah yasir. Jadi semua yang terjadi itu mudah bagi Allah dalam setiap diri kita maupun kehidupan kita di dunia. Nah, Bang, ini selama masa corona ini kan Abang di sekolahkan di rumah tuh, sekolahnya pindah di rumah, kakak juga kak ya? Ya. Nah, kalau belajar di rumah gimana kak selama ini? Enak nggak? Enak sih. Enaknya apa? Tapi rindu sama ustazah, ustaz sama Oh, teman-teman. ternyata dia rindu juga. Karena memang anak-anak ini kan punya masa-masa sedang rame-ramenya bermain dengan temen. Nah, dengan kondisi ini kan nggak main sama temen. Di rumah ya dengan keluarganya saja. Kalau di sekolah kan ada teman-temannya. Kalau abang gimana bang? Nah, Senangnya kenapa? karena kalau belajar bisa dibantu orang tua. Nah, terus emang siapa yang sering bantu abang kalau belajar? Hah? Yang bantu siapa? Nah, kadang-kadang sendiri, Terus? kadang-kadang dibantu dengan Baba Umi. Kalau kakak gimana kak? Tuh situ kak. Tuh nah, guys. Ini memang agak malu nomor 2 ini. Nah, kalau di rumah gimana? Banyak makan, banyak belajar, banyak tidur, banyak main. Banyak main. Oh, banyak main. Belajar juga dia, makan Karena sekolah kan ketika kondisi pandemi ini sekolahnya di rumah,
Dan ada juga pembelajaran secara daring dalam jaringan yang dibuat oleh pihak sekolah. Nah, Bang, Kakak, kira-kira menurut Abang apa sih hikmahnya ya dengan corona ini? Karena segala sesuatu pasti ada hikmah, Bang. Ya, Jadi menurut Abang apa hikmahnya dengan corona dan belajar di rumah atau sekolahnya di rumah? hikmah saat virus corona ini kita bisa berkumpul dengan keluarga. Saya kumpul keluarga. Terus, Kakak? Ya, kalau hikmah di sekolah bisa belajar bersama teman. Kalau di rumah begini, hikmahnya apa yang baiknya? Banyak waktu bersama Keluarga. terus bisa main dengan adik. Nah, kan kalau corona ini kan ada himbauan pemerintah, Kak, Bang. Ya, Nah, kita selama ini sering banyak di rumah. Apa istilahnya tuh? Stay at home. Stay at home. Kita harus banyak di rumah. Tapi sekarang orang sudah mulai rame-rame, Kak, ini, Kak, Bang. Jadi kalau orang rame-rame pergi keluar ini kan harus tetap mengikuti peraturan, himbauan. Kalau mau keluar rumah apa saja yang mesti dilakukan? 1, Cuci tangan. mencuci tangan, 2, pakai masker, pakai masker. Ketiga, menjaga jarak. menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Ya, kemudian mencuci tangan sering-sering ya. Ya. Kalau pergi ya, kalau mau makan, apalagi? Tidak bersentuhan dengan orang lain. Nah, jadi saat ini kita sementara tidak bersentuhan tangan, salaman. Kalau sholat masih ke masjid, Kakak? Masih. Ke masjid. Masih. Masjidnya sebelah rumah deket, paling jauh 10 meter, lebih 20 meter. Nah, kalau ke masjid apa yang dilakukan? Kalau masuk ke masjid, Cuci tangan, cuci tangan, terus berwudu, iya, terus menggunakan masker bila masker, ya masker dipakai. Lalu ke masjid pakai sejadah sendiri, pakai sejadah sendiri. Ya, alhamdulillah kami walaupun kondisi seperti ini masih melaksanakan ibadah di masjid karena dekat 20 meter dan jemaah juga orangnya bisa kita hitung karena jemaahnya yang tetap yang itu juga sekitar masjid. Tapi tetap kita ada protapnya, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan disediakan. Lalu pulang ke rumah kita cuci tangan juga pakai hand sanitizer dan menggunakan sejadah sendiri. Nah, jadi guys, bahwa sekarang kita memang terkondisikan dan saya pun sebagai orang tua, sebagai pendidik di kampus tentu menjadikan semua yang berlaku dalam kehidupan adalah sesuatu yang memang ada ketentuan dan telah digariskan. Saya terlalu mengabaikan konspirasi. Saya mengabaikan apakah ini politisasi. Bagi saya bahwa apapun yang terjadi pasti ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan semua itu ada hikmah kebaikan. Yang pasti saya banyak waktu di rumah bersama mereka, ya bermain, mendampingi dalam pembelajaran, kadang harus menguras emosi, melatih agar tetap bisa mengkondisikan. Ya kan namanya anak. Ada belajar mau main. Abang main apa aja kalau di rumah selain belajar? Main apa biasanya? Main kejar-kejaran. Kejar-kejaran, main ade. Terus apa, Kak? Main Lego. Main Lego. Apa lagi kalau di sore? Sore biasanya main sepeda. Main sepeda. Mereka ini punya sepeda satu-satu dari THR. Lebaran tahun ini walaupun tidak meriah sebelumnya, alhamdulillah masih dapat dia dikasih saudara-saudaranya, keluarga kita. Si abang bisa beli, kakak juga. Selain sepeda apa lagi biasa selama di rumah ini kadang main selain belajar? Berenang. Berenang. Punya Kita kolam punya sendiri. kolam karet itu. Jadi mereka ini selama libur, ya selama sekolah di rumah, setelah belajar kewajiban lain, mereka juga hampir tiap hari mandi, main di kolam. 4 beradik ini, kadang pagi jam 8 udah mandi, nanti jam 2 siang, jam berapa lagi? Sudah asal. Sudah asar. Emang enak main begitu? Enak. Kenapa? Karena bisa main air. Oh, kakak gimana? Enak nggak itu tuh tengok. Kalau berenang sehari, main air sehari 3 kali enak nggak? Enak. Kenapa? Karena bisa nyebur. Nyebur. Padahal tempatnya nggak gede-gede amat, nggak gede-gede banget ya, sekedar itu ya. Cuman yang namanya anak dunianya ya. Jadi mereka bisa main air. Apalagi kalau keluar kan nggak bisa. Selama ini biasa kita kolam renang, sekarang nggak bisa masa pandemi ini ya. Kayak mereka main di kolam. Kadang berantem nggak sama adeknya?
Ribut-ribut juga enggak? ribut. Tapi jangan seringan ya. Kenapa kalau ribut sama adiknya? Berebut apa? Ribut Kadang berebut selang. Kadang berebut nonton, kadang berebut main. Main apa punya adik itu namanya? main skuter. Skuter. Yang adik yang kecil ada skuter. Nah, jadi kalau main kadang berebut. Ya biasa yang anak-anak. Aku sumpah ribut, nangis, akur lagi. Itulah dunia anak-anak. Makanya memiliki anak dengan tipenya, dengan sifatnya masing-masing, dengan gayanya sendiri menjadikan kita orang tua untuk semakin bijak. Makanya ini hikmah besar juga ketika masa pandemi ini saya banyak waktu berinteraksi dengan mereka sehingga semakin dekat dengan mereka, bahkan mau tidur pun harus mendampingi mereka karena masa-masa begini tidak lama, cepat. Apalagi misalkan nanti si abang ini ke pesantren, nanti kakak juga sekolah pesantren, mereka ini punya cerita. Abang kuliah di mana? Madinah. Kakak kuliah di mana? Eropa. Eropa. Dia punya cita-cita kuliah di Madinah ya, syukur-syukur kalau kesampaian kami pun akan bahagia. Si kakak juga punya keinginan kuliah di Eropa. Ya terserah nanti di mana, yang pasti mereka punya keinginan di situ. Kami hanya berdoa saja pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan lahiriah. Urusan nanti bagaimana ya kita ikuti saja proses hidup ini, Allah yang akan menentukan semua. Maka guys, ya, yakinlah hidup ini ada kebaikan dari setiap apa yang kita hadapi dengan kesyukuran. Sesulit apapun kehidupan, ketika bersyukur akan mudah. Masa pandemi, masa corona seperti ini mungkin sulit, tapi kalau kita tetap bersyukur, berbaik sangka, pasti akan mudah. Benar nggak kak? Nah, Nah, jadi gimana kan untuk kakak ini? Udah corona ini gimana? Apa harapan kakak? bisa sekolah lagi. Iya, corona cepat selesai, biar kak sekolah lagi, bisa berkumpul bersama teman-teman, bisa kumpul bersama. Abang gimana bang? Harapannya apa kalau corona nih? Kalau corona ini bisa berkumpul lagi dengan keluarga di sekolah. Corona cepat selesai. Amin. Amin kakak. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga corona cepat selesai. Ya pada saatnya kita bisa bersekolah, beraktivitas seperti biasa. Dan kita berharap memang Allah dengan takdirnya, karena kita yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia adalah Tara. sakit Tara. sehat Tara. miskin Tara. kaya Tara. dunia Tara. akhirat Selama-lamanya. selama-lamanya. Semoga manfaat. Ini Abang Faki, target kelima, Kakak Fata naik kelas 3. Oke, salam sehat, salam bahagia, salam syukur. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan, menjadikan diri bahagia lahir dan batin, dan minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba yang senantiasa bersyukur, istiqomah, selamat dunia, selamat Akhirat. Oke, terima kasih. Saya Farhan. Saya Kiki. Saya Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.